Siapa yang tidak bahagia menerima pembelaan hukum dan menikmati keadilan di dalam hidup? Semua pasti senang. Bila kita sudah demikian memahami hal ini, baiklah kita menaati hukum dan melakukan keadilan. Selamat hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 56 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dariku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan yang mereka dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang tercerai-berai akan menghimpun orang-orang kepadanya, lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saat ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk taat hukum. Dalam bahasa Ibrani, mishpat, tindakan untuk memulihkan keadaan sehingga seseorang memperoleh haknya dan menegakkan keadilan. Dalam bahasa Ibrani, sedekah, melakukan standar apa yang dikehendaki Tuhan. Ada dua kelompok yang sering diabaikan haknya, yakni orang asing dan yang dikebiri. Terhadap mereka Tuhan menyatakan kasih-Nya, bahwa mereka diperhitungkan dalam keberadaannya. Tentunya kita akan seturut Tuhan dalam keberpihakan bagi mereka. Ini akan nyata di dalam perundangan, aturan yang dicatatkan serta diundangkan, sekaligus dalam praktek hidup kita. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi aku akan datang keselamatan dariku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tuhan meminta setiap orang untuk hidup dalam hukum dan keadilan. Jangan sampai Tuhan menyatakan diri dan didapati tidak hidup sebagaimana kehendaknya. Maka berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat, memelihara hubungan dengan Tuhan dalam penyembahan dan tegak lurus dengan praktek kebaikan, atau menahan diri dari berbuat jahat walau ada peluang. Hal ini boleh dicapai saat kita bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Mengapa orang asing yang dikebiri demikian?
tentunya mereka merasakan itu dari sikap sebagai sesama. Maka beginilah firman Tuhan yang menjadi sikapnya, dan tentu akan kita ikuti. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan, nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Torehan nama abadi bagi mereka dapat kita bandingkan museum di Yerusalem, museum Holocaust yang mencatatkan nama-nama mereka yang mungkin tak punya keluarga, anak-anak. Namun namanya terpajang di sana menjadi tugu peringatan. Begitulah Tuhan mengingat mereka, walau mungkin ada yang mengatakan mereka tidak punya nama karena tidak punya anak-anak. Lalu orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahnya, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang tercerai-berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya. Tuhan memperhatikan umat Israel daging, namun tidak hanya mereka, juga orang lain yang masuk dalam keturunan Israel secara rohani. Mereka yang bersama-sama hidup di dalam kehendak Tuhan. Demikianlah keselamatan yang diberikan Tuhan secara universal bagi semua bangsa, juga orang disabilitas yang terkadang tidak diperhatikan, namun diminta untuk setiap orang hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan dan taat hukum dan menegakkan keadilan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus untuk firman-Mu saat ini. Engkau meminta kami boleh nyaman, sejahtera. Dan saat kami tunduk kepada firman-Mu, menaati hukum dan menegakkan keadilan, biarlah kami hidup dalam iman, sehingga buah iman akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hadapan-Mu ku datang ya Tuhan, menyembah dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu luas tak berkesudahan, keadilan-Mu teguh selamanya. Kau menopang yang lemah, membela yang tertindas, setia dan benar selamanya. Kasih dan keadilan-Mu Tuhan mengalir seperti sungai kehidupan. Tiada yang setia seperti Engkau, Kau pembela yang kekal. Di dalam duka Kau tetap setia, di dalam badai Kau pegang tanganku. Hati-Mu penuh rahmat dan
seperti sungai kehidupan. Tiada yang setia seperti Engkau, Kau pembelayan kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.